لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi sebagai seorang muslim, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang mukmin. Allah terus memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada-Nya. Terbukti hari ini langkah kaki kita tidak ada satupun yang memberatkannya. Allah memberikan kita keleluasaan dalam waktu kita. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Dan kesempatan ini datang kepada kita. Betapa banyak hari ini yang mendengarkan azan, tapi hatinya tidak sedikit pun tergerak untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah ini. Tapi kita, Allah berikan hidayah sehingga hadir kita di tempat ini. Karena itu bagi kita ini mesti disyukuri. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang besar, Nabi yang agung, yang menjadi inspirasi kita dalam setiap perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap penghujung tahun Masehi kita selalu dihadapkan pada gambaran nyata muslimin hari ini. Selalu ada pertanyaan, kapan Islam itu jaya? Kapan Islam itu berdiri lagi? Kapan Islam itu peradabannya muncul lagi? Kita lihat kaum muslimin di akhir tahun, jangankan taat kepada Allah, masih banyak yang melaksanakan kemaksiatan. Berapa persen dari populasi muslim di dunia yang ikut merayakan perayaan orang kafir, perayaan tahun baru? Mereka ikut menyalakan kembang api, mereka ikut bersuka cita. Tak jarang sholatnya ditinggalkan, tak jarang terjadi perzinahan. Kalau hadirin buka statistik penjualan alat kontrasepsi, buka di internet, menjelang tahun baru penjualannya meningkat. Perzinahan terjadi, perselingkuhan terjadi, sholat ditinggalkan, amanah-amanah dilupakan. Padahal kita semua memiliki cita-cita yang tinggi. Apa cita-cita kita? Kembali kepada Allah dan menjadi penghuni surga. Itu bukan cita-cita. Cita-cita kita adalah menjadi ahli surga, pulang kampung ke surga. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau inginkan surga, surga itu terdiri dari tingkatan-tingkatan. Maka pilih salah satu, minta salah satu yang paling tinggi kepada Allah, yaitu surga Firdaus. Jadi kata Rasul, kalau engkau pengen masuk surga, jangan nanggung-nanggung mintanya.
minta sekalian surga Firdaus. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana caranya agar kita menjadi ahli surga, maka surga Firdaus. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika humul warisun. Mereka orang-orang yang mendapatkan warisan. Apa yang diwarisinya? Alladzina yarisuna al-firdaus. Mereka yang mendapatkan warisan berupa surga Firdaus. Dan bukan sehari dua hari di sana, Pak. Bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam surga Firdaus itu hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kalau sudah masuk di situ, tidak akan pernah keluar lagi. Maka di ayat sebelum-sebelumnya Allah memberikan gambaran siapa orang yang pantas menjadi ahli surga Firdaus itu. Allah membukanya dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Betapa beruntungnya orang beriman. Mereka berhasil, mereka mendapatkan keberuntungan, mereka panen. Siapa yang panen kebaikan itu? Al-mu'minun. Mereka orang yang beriman. Siapa orang beriman ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada 6 poin yang setidaknya ini menjadi alasan orang mukminin, orang yang beriman ini menjadi ahli surga Firdaus. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk, mereka tenang di dalam salatnya, mereka tumainah, mereka lurus pikirannya ketika berhadapan dengan Allah. Mereka hanya memikirkan salatnya, tidak ada satupun bayangan yang mengganggunya dalam salatnya. Mereka takut kepada Allah dalam salatnya. Bukan sholat yang dilaksanakan dengan semena-mena, bukan sholat yang dilaksanakan dengan sekedarnya, bukan sholat yang dilakukan dengan malas-malasan. Sholat malas-malasan itu sholatnya orang munafik. Lihat bagaimana Allah menggambarkan orang munafik ketika sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ketika mereka sholat qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Dan tidak hanya malas, yuraunan nas. Orang munafik kalau sholat, mereka mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu. Mereka mengharapkan pujian dari manusia yang lain. Bukan mengharapkan pahala dari Allah, tapi mengharapkan pujian dari orang lain. Ingin disebut si paling khusyuk, ingin disebut si terbaik sholatnya, ingin disebut sebagai orang yang taat kepada Allah. Di bayangannya hanya ada pujian dari manusia. Dan yang ketiga, orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Di dalam salatnya orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Karena itu kalau ingin menjadi ahli surga Firdaus, jangan jadikan salat kita seperti salat orang munafik yang malas, yang riya, dan juga tidak ingat kepada Allah. Orang mukmin salatnya fi salatihim khashi'un. Orang mukmin salatnya khusyuk. Yang kedua, yang menjadikan kita pantas mendapatkan surga Firdaus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan lagwi, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya ciri Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Tanyakan pada diri kita, apakah mengikuti tata cara kaum kafir adalah kemanfaatan bagi diri kita? Jawabannya tidak. Untuk apa?
Bukankah malam tahun baru itu jauh lebih baik kalau kita mendekatkan diri kepada Allah? Tapi kaum muslimin banyak yang justru turun ke jalanan menunggu kembang api ditiupkan, dinyalakan. Bahkan ayat ini menggambarkan manusia itu harus menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Di antaranya menonton video porno, mengakses konten-konten yang tidak baik. Hari ini bagaimana media sosial menyajikan kepada kita beragam hal, dan banyak kaum mukminin, kaum muslimin yang asik dengan hal tersebut, hingga lupa mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang justru menjerumuskannya dalam keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang melaksanakan zakat, yang mensucikan hartanya. Mereka tahu bahwa harta yang mereka dapatkan ada hak-hak orang lain di situ, maka ia keluarkan. Orang mukmin adalah mereka yang memperhatikan hartanya, membersihkan hartanya, maka pantas ia menjadi ahli surga. Yang selanjutnya hadirin rahimakumullah, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang pantas mendapatkan firdaus itu diantaranya adalah mereka yang terhadap kemaluannya mereka menjaga. Mereka yang menjaga kemaluannya, tidak dibiarkan sebebas-bebasnya, tidak berzina, tidak berselingkuh, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka. Jadi kata Allah, jaga kemaluan kita terhadap hal-hal yang haram, jauhkan diri kita. Tapi kepada hal-hal yang halal Allah persilahkan. Bahkan Allah berikan pahala kalau kemaluan itu digunakan pada hal-hal yang halal, pada istri-istri yang sah, bukan pada tempat-tempat yang buruk. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 dosa manusia yang Allah tidak akan mengampuninya, bahkan Allah tidak akan mensucikan dosa-dosanya. Bahkan ia menjadi orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, kecuali mereka bertaubat. Hadis ini menyebutkan yang pertama adalah mereka yang nakihu yadihi, yang menikah, yang berzina dengan tangannya. Kemaluannya digunakan untuk berzina dengan tangannya. Yang kedua, al-fa'ilu wal maf'ulun bi, yaitu 2 orang yang terlibat dalam homoseksual. Kemudian mereka yang memukul orang tuanya sehingga orang tuanya meminta pertolongan. Selanjutnya mereka yang mengganggu tetangganya sehingga tetangganya melaknatnya. Yang selanjutnya mereka yang meminum khamar. Dan yang terakhir mereka yang berzina dengan istri-istri tetangganya. 7 dosa yang Allah tidak akan ampuni kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka selanjutnya, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un, yang menjadikan orang itu pantas disebut mukmin, yang berhak terhadap surga Firdaus adalah mereka yang terhadap amanatnya dan janji-janjinya mereka laksanakan. Kita tahu bagaimana orang munafik. Dalam hadis Rasulullah SAW, orang munafik itu apabila berjanji ia mengingkari, apabila ia diamanati dia tidak amanah, apabila ia berkata ia berdusta. Maka orang mukmin tidak boleh berlaku seperti orang munafik. Ketika ia diberikan amanat, maka laksanakan amanat itu. Ketika ia berjanji, maka laksanakan janji itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan poin-poin tadi kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan poin yang terakhir, ada satu ayat lagi, baru 5. Yang terakhir adalah alladzina hum walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka yang menjaga sholat 5 waktunya, tidak bolong-bolong, tidak dilaksanakan di akhir waktu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda menggambarkan lagi-lagi bagaimana orang-orang munafik ini menjalankan sholatnya. Orang munafik ini selalu terbiasa dengan sholat yang dilaksanakan di akhir waktu. Rasul mencontohkan sholat asar yang dilaksanakan menjelang maghrib. Bahasa Nabi itu seperti di antara 2 tanduk syaitan. Sudah mau maghrib baru melaksanakan sholat, dan sholatnya seperti ayam yang mematuk-matuk, tidak khusyuk sama sekali. Mereka tidak menjaga sholatnya. Maka mereka, orang-orang munafik, jauh dari yang namanya surga. Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik ini mereka akan Allah tempatkan di dasar paling bawah neraka. Bukan di atas, tapi fid darkil asfal. Bagian neraka paling bawah, itu haknya orang munafik. Karena itu orang mukmin tidak boleh berlaku seperti cara hidupnya orang munafik. Barakallahu li wa lakum. Karena itu, dengan poin-poin tadi, sebagai seorang muslim, mari kita mengupgrade diri kita menjadi mukmin. Orang muslim masih belum bisa dikatakan mukmin. Orang mukmin sudah pasti orang muslim. Orang mukmin itu menurut para ulama, beberapa ulama mengatakan orang yang beriman ini, orang mukmin, mereka adalah yang menjalankan rukun-rukun Islam dengan menerapkan keimanan. Artinya mereka beribadah benar-benar karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika hum, mereka ini adalah yarisunal jannah. Yarisunal jannah, orang muslim, orang mukmin itu mereka yang akan mendapatkan surga sebagai warisannya. Kita tentu ingin pergi ke surga. Kita tentu ingin menjadi ahli surga. Kita tentu ingin menjadi bagian dari keindahan. Dan rezeki terbesar yang Allah berikan kepada kita, rizqun kabir, itu adalah surga. Karena itu mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, minta surga kita. Di tahun yang baru ini, tahun 2025, mari targetkan diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tinggalkan hal-hal yang laku, tinggalkan hal-hal yang haram, tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bagi setiap mukmin, yang bermanfaat bagi dirinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri dari hal-hal yang laku. Bayangkan bagaimana kalau kematian menjemput kita sementara diri kita berada dalam kemaksiatan. Bayangkan kalau mati mendatangi kita sementara diri kita sedang melakukan keburukan-keburukan, hal-hal yang tiada manfaatnya. Karena itu mari tahun 2025 ini kita jadikan sebagai tahun perbaikan. Kita menyongsong kematian dalam keadaan sholih, dalam keadaan pantas, dalam keadaan mukmin, agar kita mendapat predikat qad aflahal mu'minun, sebagai orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Jumat kali ini, mudah-mudahan menjadi pengingat kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, dan jangan lupa bersyukur bahwa hari ini adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Allah menginginkan agar kita menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum, Rabbana